Sekarang kita lihat yang jawaban yang A ya. Itu golongan apa ini? Keton ya. Keton ini adalah alkohol. Keton itu kan kalau kita reduksi jadi alkohol sekunder ya. Nah, dia akan menjadi alkohol sekunder. Karena dia di sini menjadi apa namanya? Kalau kemarin kan kita bilang kalau alkohol dioksidasi dia tenang dulu yang dari pusing. Alkohol kalau ini kan alkohol primer ya. Alkohol primer akan menjadi karboksilat atau aldehid ya. Aldehid atau kalau dikasih oksidator yang kuat dia akan jadi karboksilat. Asam karboksilat. Ya, itu aja camkan itu. Mau kayak gimana pun bentuk strukturnya, selama dia ada gugus alkohol, dioksidasi, dia akan jadi aldehid, dioksidasi lebih kuat lagi menjadi karboksilat. Dia bisa menjadi karboksilat langsung kalau ditambahkan pengoksidasi oksidator ya, pengoksidasi di sini. Di sini ada Cr2O7 biasanya atau MnO4- ya. KMnO4 dengan katalis asam. Nah, jadi dengan adanya katalis bisa dia mempercepat reaksi. Nah, kalau alkohol sekunder dia jadi keton. Nah, dia alkohol sekunder dia hanya ditambahkan oksidasi maksimal dia jadi keton. Nah, kalau dia direduksi, reduksi itu kan tambah H2 ya. Jadi ini kalau dia balik jadi ini itu kalau tambah H2 ya. Direaksikan dengan H2 itu namanya direduksi. Nah, kalau alkohol tersier tidak jadi apa-apa. Kalau ini aldehid kan? Ini aldehid. Aldehid direduksi jadi alkohol juga, ya. Ini keton. Nah, biasanya kalau di ujian itu sudah sama namanya. Namanya apa? Ini namanya apa? Ada yang tahu? Backbone-nya dulu nih. 1, 2, 3, 4. Jadi apa namanya? 2 metil 3 tuh ya. Yang nggak kelihatan ke depan aja. Yang ini namanya berarti ganti-ganti kamera di 2 metil kamera di pentanol. kayak orang beda-beda. Ya kan? Aldehid ini apa namanya? Propanol. Jadi propanol. Ya kan? Nah, yang ini, kalau yang ini adalah alkana. Ingat yang kalau alkana ditambahkan OH substitusi ya. Udah? Ya udah nggak apa-apa. Jadi apa? Jadi alkohol? Ya, jadi alkohol. Jadi dia hanya mengganti Br ini menjadi OH. Jadi OH ini dia living apa? Br minus ini dia lebih mudah putus kalau ada OH karena dia bisa masuk menggantikan Br di sini. Jadi ini jadinya propanol juga ya. Sama. Kalau dia dioksidasi jadi apa? Hah? Saya tambahkan Na2Cr2O7 jadi apa? Jadi asam karboksilat. Jadi apa? Asam propanoa. Saya larutkan dalam air jadi
Ini kan asam lemak. Asam lemak kalau dilarutkan dalam air jadi asam basa konjugasinya kan? Kan enggak? Tambah H2O menjadi apa? O- dan H3O. Gitu kan? Asam basa biasa. Nanti cari pH-nya gitu. Dia ada Ka-nya. Jadi dia jadi ini dulu. Sorry, ini jadi ini dulu. Kemudian jadi direaksikan dengan air. Jadi asam karboksilat itu asam lemak. Direaksikan dalam air pasti jadi konjugasi asam dan basa. Yang daring gimana? Yang daring? Itu tadi ada masalah di slide. Oke, kita lanjut ininya. Ether. Senyawa berikutnya adalah ether. Oh ya, tanggal 23 Sabtu ini ya. Kalian kuis 2 ya. Sabtu ini kuis 2. Bahannya KSP dan termodinamika. Gimana kamu tuh nanti minggu ini kuis. Lebaran 2 minggu, iya, habis itu. Tanggal 9 udah mulai ujian ya. Jadi kalau bisa pulang tanggal 6-7 gitu ya. Atau 8 lah, 7-8. Jangan shock aja habis itu ujian beruntun ya. Nah, kita lanjut ya materinya. Yang daring ada yang mau nanya nggak? Tanya datang ke sini biar ini ada papan tulis. Udah lama saya nggak pegang papan tulis. Oke, ether. Ether tidak dapat membentuk ikatan hidrogen. Dia juga tidak reaktif. Ether ini banyak dipakai oleh anestesi, obat bius. Kalau kamu mau bius orang, beli senyawa ether aja. Ya. Nah, biasanya kalau dilakukan di praktikum organik itu biasanya kita menggunakan ether untuk bisa mudah menguapkan senyawa tertentu atau kita larutkan senyawa tertentu dibakar lebih mudah gitu ya. Dan ether ini sangat tidak reaktif, jadi tidak membentuk ikatan hidrogen dan tidak, maksudnya dia tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dan tidak reaktif. Jadi sebenarnya dia sulit bereaksi dengan yang lain, tapi secara sifat fisik kimia dia mudah terbakar. Jadi reaktif dari lingkungan. Jadi kalau kamu taruh ether kemudian kamu panasin dia bisa terbakar gitu ya. Ada namanya penulisannya di sini ada diethyl ether, methyl ether, jadi il ether gitu ya, kanan kiri kan. Ini kita pakai il, kemudian ini kita pakai il juga gitu ya, tergantung jumlah karbonnya ya. Ether itu paling mudah kita buat dari alkohol. Alkohol didinginkan jadi ether. Jadi kondensasi. Jadi di sini ada alkohol, Misalnya metanol, tambah metanol, tambah asam, kemudian kita tambahkan katalis, dia jadi ether, menghasilkan air. Kenapa air? Karena suhunya dingin kan, di kondisi. Jadi kalau Anda bekerja dengan ether, hati-hati karena dia mudah terbakar, ya, dan juga bisa membiuskan kalian. Jadi biasanya kalau yang bekerja sama ether langsung minum susu biasanya, biar kadar biusnya hilang. Nah, pokoknya itu. Karena dia bisa masuk ke paru-paru kan. Nah, jadi dengan minum susu bisa menetralkan yang ada di dalam gen yang ada lah. Ya, kenapa Daniel? Oh, kamu di sini. Ada yang mau nanya?
Karena ini banyak dipakai saat di operasi ya. Apalagi yang cewek-cewek ini kalau mau melahirkan ya itu dibius total atau dibius setengahnya itu pakai ether ya. Nah, kalau dia masuk ke dalam jaringan tubuh, kaki kita langsung bisa kram ya. Jadi bisa apa namanya? Dia tidak bisa bergerak, jaringan kita itu jadi kaku. Ya. Kemudian aldehid. Jadi ether ini nggak ada reaksinya, cuman membentuk ether dari alkohol tambah alkohol gitu aja. Alkohol tambah alkohol sama asam menjadi ether. Ya. Jadi nanti yang banyak keluar itu di ujian itu kalau nggak senyawa alkohol, senyawa amina. Kenapa? Karena alkohol itu bisa dimain-mainkan menjadi ether, menjadi alkana, bisa menjadi alkena, bisa juga menjadi aldehid, bisa juga karboksilat. Gitu ya. Bisa jadi alkana kalau yang tadi yang alkana itu yang misalnya mana yang jadi alkohol itu ya. Alkana yang jadi alkohol yang mana? Ini ya. Sebenarnya ada beberapa dosen. Nah ini ya, alkena menjadi alkohol bisa kan? Ini diadisi ditambahin air, jadi alkena tambah air jadi alkohol bisa. Ya, tadi alkana jadi alkohol bisa ya, tambahin OH ya. Jadi bisa semua dari alkohol itu. Oke. Kita kembali. Aldehid. Aldehid didapat dari reaksi oksidasi alkohol kan? Akhirnya ada al. Kalau kalian lihat di sini ada namanya gugus karbonil. Gugus karbonil itu gugus ini nih. Ini namanya gugus karbonil. Ya. Jadi kalau nanti dibilang dia memiliki gugus karbonil, dia punya CO. Keton itu gugus karbonil, asam karbonil juga punya gugus karbonil ya. Ini namanya gugus karbonil. Ya, akhirannya adalah al, metanal, etanal ya. Paling banyak dia direduksi karena dia di tengah-tengah kan, bisa direduksi, bisa dioksidasi. Kalau dioksidasi jadi asam karboksilat, kalau direduksi menjadi alkohol primer. Alkohol primer ya. Ini primer di sini karena jadi ya. Ya. Oh, jadi aldehid kalau dioksidasi jadi asam karboksilat, kalau direduksi menjadi alkohol primer. Oke, aldehid sudah. Ada mau nanya nggak? Ini jadi cepat kita ya. Ether udah, aldehid udah, keton. Keton itu adalah hasil oksidasi dari alkohol sekunder. Aldehid hasil oksidasi dari alkohol primer. Jadi kalau direduksi menjadi alkohol primer ya, kalau dioksidasi menjadi apa namanya tadi? Alkohol apa? Asam karboksilat. Nah, kalau asam karboksilat mainannya ke pH ya, jangan salah, mainannya ke pH. Amina juga mainannya ke pH. Kenapa? Amina itu basah kan? Basah lemah kan? Na3. Nah, itu juga mainnya ke pH, pH basah. Hati-hati. Makanya saya bilang yang sering keluar itu alkohol sama asam karboksilat sama keton. Keton memiliki gugus rumus molekul ini ya. R itu C-nya, C lagi. Penamaan mengikuti tata nama akhirannya on. Nah, yang baik yang biasanya kita pakai adalah aseton. Aseton itu biasanya yang banyak di apa namanya, alkohol juga ada sih. Di apa namanya, kalau di hand sanitizer adanya alkohol. Yang antis itu aseton biasanya. Jadi kalau kamu habis mencuci, rata-rata kalau di lab luar negeri, kalau kamu mencuci alat-alat gelas kimia, gelas ukur segala macam, selain pakai sabun dan air, harus pakai aseton.
Kenapa? Biar kering, cepat kering. Jadi untuk biar dia cepat kering, biasanya dan bisa dipakai kembali, kita bisa pakai aseton. Kan kalau pakai masih air kan masih ada yang nempel-nempel ya airnya. Bilasanya sama aseton. Itu langsung bisa digunakan kembali. Karena dia mudah menguap juga. Nah, aseton kalau di aseton kalau di hidrogenasi atau direduksi, hidrogenasi itu ditambahkan H2 ya. Tambahkan H2. Itu namanya hidrogenasi. Hidrogenasi kita bisa sebut reduksi. Ya. Makanya kalau tambah H2 dengan bantuan ini namanya katalis ya. Kalau ada panah yang ada di bawah sini itu berarti tambahkan katalis atau dia tambahkan pada suhu tinggi gitu. Nah, kalau dia reduksi dia harus pada suhu tinggi dia akan menghasilkan alkohol sekunder. Ya. Jadi kalau dari ether sampai keton reaksinya nggak namanya pembentukan alkohol saja, pembentukan ether saja, kemudian reduksi oksidasi aldehid sama reduksi reduksi saja. Keton nggak bisa lagi dioksidasi. Oke, menjadi alkohol sekunder. Nah, ini makanan pH ya. Asam basa, asam karboksila. Paling mudah adalah asam asetat ya. Namanya juga asam karboksilat, belakangnya adalah OA atau asetat berarti ada nama ininya ya, nama ya 3COH kan harusnya etanoat ya. Ini asam asetat. Penomoran diawali dari ujung rantai karbon yang mengikat gugus karboksil. Nah, karboksilat itu kalau dioksidasi nggak bisa lah, udah nggak bisa dioksidasi, direduksi jadi apa? Jadi aldehid. Ya, kalau ditambahkan H2 reduksi dia jadi aldehid. Dia juga bisa menjadi apa? Alkohol ya. Nah, yang paling keluar itu kalau dia dilarutkan dalam air atau direaksikan dalam air. Ini jadi yang tadi, jadi konjugasinya ya. Kalau buat konjugasi mah hanya dia hilang. Itu ya, strukturnya sama semua. Plus H3O. Begitu kan? CH3CO- plus H plus kan? Sama. Ya. Nah, karboksilat ini juga selain bisa direduksi menjadi alkohol primer, kemudian kalau dilarutkan dalam air menjadi senyawa konjugasi asam basa. Ini nanti ada Ka-nya ya. Ka-nya berapa, nanti kamu bisa cari pH-nya berapa. Tapi ini kan selalu semuanya adalah monoprotik ya, maksudnya hanya satu H-nya kan. Kayak H2SO4, kayak H3PO4. Nah, reaksi asam karboksilat kalau dia ditambahkan OH ya, dia akan jadi konjugasi. Ya, sama kan tadi kalau H2O kan sebenarnya itu. Ini kan asam. Ini basa kan H2O-nya. Ya enggak, sama aja saya bilang kalau saya tambahkan OH- sama aja saya tambahkan H2O kan. Karena ini jadinya bersifat basa. Ini jadi basa konjugasi. Ini asam konjugasi. Cuman masalahnya ini nggak ada H-nya. Nggak ada H lagi. Kalau jadi H2O ini jadi H3O plus kan. Kalau cuma ditambahkan OH- dia jadi H2O plus. Seperti itu bedanya. Ya. Jadi kalau ditambahkan basa, misalnya saya tambahkan NaOH. Saya tambahkan NaOH, dia tetap terkonjugasi seperti ini. Nanti ditambah menjadi Na+. Gitu. Ya. Tapi kalau OH- saja jadi air. Jadi selama dia bersifat basa dan dia sebagai asam, dia akan menjadi konjugasi. Basa konjugasinya dan asam konjugasinya. Cuman ini masalahnya adalah ini H2O, ini OH- kan. H2O sama OH- kan beda satu H. Ya. Tetap dia jadi basa konjugasi sama asam konjugasi atau di sini air. Ya. Cuman masalahnya kalau di soal tuh kadang ditambahkan NaOH atau KOH ya, atau basa-basa dari logam alkali, dia langsung menjadi air.
Itu satu. Ada yang mau tanya? Ada ya, sama seperti ini, seperti yang tadi ya, tambah 2O. Ya kan? Anda sudah tahu kan asam basa Ronset kan? Aku mau Oke. tanya, Ya, tanya. Enggak. kalau katalis itu pasti selalu asam, enggak sih Pak? Atau enggak juga? Ya, katalis kan kita sudah tahu bahwa dia ada katalis katalis apa namanya? Homogen sama heterogen ya. Kalau homogen itu biasanya sama larutannya, fasanya sama gitu ya. Kalau heterogen fasanya beda. Katalis asam ini biasanya memang sebagai penarik H+ ya. Jadi H+-nya semakin mudah terurai, diambil menjadi H2O, bereaksi dengan OH-. Jadi rata-rata memakai katalis homogen asam atau heterogen kalau nggak platina, palladium logam lah pokoknya ya. Dan biasanya kalau tambahkan katalis ada pemanasan untuk katalis homogen. Jadi kalau katalis homogen biasanya kita tambahkan dengan pemanasan. Kenapa? Fasanya sama. Kemudian ada asam nih, ada basa. Nah, OH- ini kan bisa bereaksi juga. Apa dia kan bisa bereaksi sama katalis, bisa juga bereaksi sama ini kan. Dan dia mau ngambil H ini kan sebenarnya. Nah, biar mempercepat suasananya dijadikan asam sehingga OH-nya ini, H-nya ini bisa lepas sehingga bergabung dengan air. Kenapa? Karena ini kan jadi basa konjugasi. Jadi dia mempercepat reaksi. Sebenarnya kalau katalis kan bunyinya kinetika ya, dia bereaksi nanti dihasilkan kembali di akhir. Jadi sebenarnya katalis juga masih ada. Nah, ester. Nanya udah jelas nggak? Lu mau nanya lagi? Cukup Pak, cukup. Makasih. Ester ini ada yang namanya ester? Ada ya? Maaf Pak, Ya, ada ester? Ada ya? Kamu ester? bukan Kak. Maaf Pak, kecepatan Pak. Ya, nanya apa? Mau nanya? Maaf Pak, Bapak jelasinnya kecepatan Pak. Hah? Apa? Jelasinnya kecepatan Pak katanya. Oh, jelasinnya kecepatan. Yang mana yang mau dijelasinnya lama? Ini udah. Jadi Udah, asam Pak. karboksilat reaksinya selain dia direduksi, dia menjadi aldehid dan alkohol primer, dia juga bisa bereaksi sama air menjadi basa konjugasi dan asam. Ya. Sama seperti reaksi asam basa lemah biasa. Kemudian sama kalau dia masih bersifat basa reaksinya, bereaksi dengan basa lain, misalnya dengan OH selain air, dia juga bisa menjadi basa konjugasinya, cuma dia bukan menjadi H3O+, tapi dia menjadi air. Seperti itu. Dan ion kationnya misalnya Na. Itu yang maksudnya terlalu cepat? Halo? Paham nggak? Hah? Paham Pak, yang selanjutnya minta tolong jangan cepat. Apa? Yang untuk jelasin yang selanjutnya minta tolong jelasinnya jangan kecepatan Pak. Hah? Diketik aja deh. Nggak kedengaran. Untuk selanjutnya, kalau bisa tolong diperlambat gitu Pak, jangan terlalu cepat katanya gitu. Ya, bilang aja kalau terlalu cepat ya. Nah, yang lambatnya yang mana? Tadi kan sudah asam karboksilat ya. Mau yang lain lagi ya keton tadi. Kalau keton direduksi, dihidrogenasi menjadi alkohol sekunder. Jadi ya. Lanjut ya. Halo? Lanjut? Atau ada yang mau ditanya lagi? Ya Pak, boleh lanjut. Sekarang kita ke ester. Ini nama-namanya udah pada tahu nggak ini? Ini namanya apa?
Ini paling sering keluar. Asam benzoat yang biasanya jadi pengawet, pengawet. Ya kan, pengawet. Natrium benzoat kan. Ini natrium benzoat bisa masuk di sini nih, Na kan. Ini kan dia Na plus kan. Nah, Na sama ini kation ini anion jadi gabung jadi natrium benzoat. Natrium benzoat. Ya. Kalau dia ada Na min sama Na plus sama O min. Ya. Ya, jadi kalau kamu ambil pengawet tuh natrium benzoat, larutin sama air, dia jadi begini. Pasti ada pH-nya nih. Ya kan dia basa konjugasi kan? Ya. Tapi dia akan jadi air, ya. Dia jadi air. Cuman kan dia bersifat asam yang air ini. Ya. Cuman ini jadi basa konjugasi. Jadi Na-nya bisa kamu tulis bergabung dengan ini atau di luar dari konjugasi. Ya. Ada lagi? Oke, ada aldehid biasanya ada di mana biasanya aldehid? Kamu injak di semut. Nah, itu asam format namanya. Asam format. Nah, itu karboksilat ya. Karboksilat. Mau makan belimbing, ada namanya oksalat, asam oksalat. Oksalat itu C2O4 ya. A2C2O. Nah, ini oksalat. Nah, itu golongan karboksilat juga. Yang aldehid yang mana ya? Biasanya harus direduksi dulu kalau mau dapat aldehid. Rata-rata sih aldehid banyaknya ada di di senyawa-senyawa polimer ya. Biasanya atau di gula. Nah, gula itu ada juga karbohidrat. Ester. Nah, ester sampingnya ini kita ngomongin il, metil, etil gitu ya. Nah, ini sorry kebalik. Yang ini ilnya, ini kuatnya ya. Jadi penulisan rantai karbon utama dipisah dari alkil dan diberi akhiran kuat. Jadi ini kuat, ini il. Nah, ester bisa dibuat dari karboksilat ditambah alkohol. Kita sebut namanya esterifikasi. Nah, kalau tadi alkohol bisa direduksi oksidasi, ya, kemudian dia bisa jadi alkana, alkena, kemudian dia juga bisa menjadi aldehid, keton, dan karboksilat. Nah, kalau karboksilat itu bisa direduksi menjadi aldehid dan alkohol primer, dia juga bisa direaksikan sama air atau basa tadi sudah ya. Sama dia bisa direaksikan dengan alkohol menjadi ester. Jadi namanya esterifikasi. Nah, ini adalah asam karboksilat ditambah alkohol primer. Dia menjadi ester. Ya, kebalikan dari reaksi esterifikasi, ini kan reaksi esterifikasi membentuk ester. Kalau kebalikan reaksi esterifikasi, ya itulah pembuatan sabun. Namanya saponifikasi. Pernah dengar nggak? Saponifikasi. Buat sabun. Kalau kamu mau buat sabun, itu kan dari asam lemak. Ya. Asam lemak kan golongan ester. Nah, ester ini sebenarnya golongannya apa? Banyaknya adalah dari asam lemak. Nah, asam lemak ini, kalau diputus, dia kan jadi alkohol dan ion karboksilat ya. Coba kita lihat. Ini kalau saya putus namanya saponifikasi. Pernah dengar nggak? Nggak pernah ya.
Saponifikasi itu adalah reaksi pemutusan ikatan ester. Ikatan ester. Kan ikatan ester tuh ini ya. Jadi kan kalau membuat sabun tuh dari palm oil gitu ya, olive oil. Nah, itu kan bisa jadi sabun. Ini begini, kemudian ini. Ini kan biasanya ditambahkan apa? Alkohol ya. KOH alkalis gitu ya. Nah, kemudian nanti dia menjadi ester, menjadi putus, sorry. Terlalu ke atas ya. Kan terlalu ke atas. Taruh di bawah aja ya. Sambil dipanaskan biasanya. Kalau buat sabun itu perlu pemanasan minyaknya, kemudian nanti tambahkan KOH alkalis. Ini kalau mau ada yang mau PRD, ya bisa buat sabun sebenarnya modul praktikum tidak sih. Yang modul 5 kalian nggak ada ya, nggak diajarkan. Nah, itu sebenarnya Anda buat sabun. Jadi ini nanti putus, ini jadi OH. Kemudian ini jadi ini jadi omin, ini jadi OH. Yang ini jadi OH. Nah, ini adalah sabunnya nanti. Nanti di sini adalah K+ misalnya. Kemudian ini kan kalau misalnya sabun kan dari asam lemak sama KOH alkalis. KOH alkalis ini nanti sambil dipanaskan dia akan membentuk garam. Ini kan garam, kation anion, garam. Tadi yang natrium benzol itu garam juga kan, kation anion. Nah, inilah sabunnya. Kemudian ada gliserol, ada alkoholnya. Nah, alkoholnya ini kita buang biasanya, kita cuci air dengan garam larut dalam air. Ini sabunnya. Ini adalah sabun. Nah, ini adalah reaksi saponifikasi. Ini esterifikasi. Bedanya itu. Jadi menjadi ion karboksilat dan garamnya. Jadi dan kationnya jadi garam. Nah, ini alkohol. Seperti itu. Nanti kita akan pelajari terkait itu di lemak ya, asam lemak buat sabun. Ada yang mau nanya lagi? Jadi ciri khas ester itu dibentuk dari alkohol. Jadi kamu lihat itu gugusnya aja ya, ini gugus karboksilat, ini gugus alkohol. Alkohol primer dengan karboksilat akan jadi ester. Ester dan air ya. Ester tambah basa, tambah basah, dia akan menjadi sabun. Makanya sabun itu bersifat basah ya. Jadi kalau kamu kena hujan kan dari asam. Kamu pakai sabun netral. Karena kalau kamu nggak mandi kena hujan, rambutmu akan kena sedikit lah, kena asam, agak-agak berwarna kebiruan atau kemerahan. Merah ya kalau asam. Merah, kalau biru kan basah. Merah. Jadi kalau melihat tuh kalau di kalau kena sinar matahari agak memerah ya. Nah, itu pasti kalau kena hujan nggak pernah mandi. Ya itu kena asam. Sering kehujanan ya itu paling. Atau dia pakai helmnya sering basah, kena hujan, lembab. Pasti itu. Amina. Nah, ini yang banyak jual keluar. Nah, kalau yang asam karboksilat bisa ditentukan pH-nya, amina bisa ditentukan pOH. Basa. Amina itu basa lemah. Reaksinya pasti dalam air. Oh, reaksi dalam air. Yang amina ini kan dia punya PEB ya.
Tuh lihat, pasangan elektron bebas di N-nya. Makanya ini jadi basa Lewis kan? Ini asam Lewis. Jadi kalau tadi yang konjugasi itu asam basa Bronsted, kalau ini asam basa Lewis kan? Berarti yang ditanya manakah pasangan asam basa Lewisnya? Ya. Nah ini nanti menjadi jadi sama kayak NH3 tambah H2O menjadi NH4 plus kan sama kan? Jadi kamu lihat ini NH tambah 2O menjadi NH4 plus OH- sama aja seperti itu. Cuman kamu akan dikasih reaksi-reaksi yang ada karbonnya, itu kan sebenarnya. Sebenarnya intinya adalah ini. Jadi dia jadi NH4 plus dan OH. Ini nggak sesederhana kayak di SMA ya. NH3 dan tambah H2O jadi NH4 plus dan OH. Ini ada KB-nya nanti. KB. Kamu bisa cari POH-nya. Dari POH bisa cari P. Ya. Bagaimana tadi reaksi karboksilat tambah alkohol jadi ester ya? Karboksilat tambah amina jadi amida. Nah, kalau amina dia bereaksi jadi asam jadi garam ya. Jadi ion. Jadi apa? Jadi konjugasinya. Sebenarnya ini sama saja. Ini kan asam, ini juga asam kan? Ini asam Lewis, ini cuman dia nggak menghasilkan OH- kan? Cuman dia langsung menjadi. Jadi tadi asam karboksilat tambah alkohol menjadi ester. Asam karboksilat kalau ditambah amina, dia akan jadi amida. Amida itu adalah senyawa ikatan penyusun protein. Ada namanya ikatan peptida. Pernah dengar? Protein ada asam amino. Asam amino ada ikatan peptida. Nanti kita belajar itu. Ya, ini amina. Nah, amida itu dari karboksilat dengan amina. Jadi ada NH3, kemudian ada karboksilat. Amida itu gugusnya ini. CONH. Ya. Amida penamaannya sama kayak karboksilat tapi diganti dengan ida. Ya. Jadi misalnya ini kamu tahu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti etil heksamida, ya, heksamida. Amida. Ya, jadi amida ditambahkan amina. Karboksilat ditambahkan amina menjadi amida dan lain. Selesai struktur organik, reaksi organik. Ada yang mau nanya? Jadi kalian belajar sampai sini saja terkait reaksi kimia organik. Dari alkana, alkena, alkuna, alkohol, eter, karboksilat, aldehid, ester, dan amina-amida. Ya. Kalau amina namanya tadi apa? Pakai apa? Nggak ada yang namanya. Pakai amin ya belakangnya. Amin. Jadi misalnya ini namanya apa nih? Amin atau amina bisa juga sih. Etil amina. Jadi ini misalnya metil etil amina. Ya harusnya yang paling panjang dulu ya. Metil amina. Ya. Ada juga kalau misalnya di sini ada CH2, ini CH3, kita bisa sebut ini menjadi dietilamil. Jadi bisa amina, bisa amin namanya ya akhirnya kalau amina. Tapi banyaknya sih amin sih. Ada namanya dietilamin, profilamin, kan ada ya? Metilamin, itu amina semua pasti. Kalau ini ida-ida ya, etil heksaida,
apa, faedah gitu. Ada yang mau nanya? Jangan lupa absen, absen sudah dibuka. Oke. Udah? Yang daring ada yang mau nanya? Jadi amin, senyawa amin itu pasti bersifat basa. Jadi kalau gampangnya gini, ada gugus N, ada gugus nitrogen, pasti basa. Itu aja. Gugus N yang bebas ya, atau ada PEB-nya, pasti ada PEB. Itu bebas. Itu pasti dia bersifat basa. Asam amino juga ada yang bersifat basa. Asam amino misalnya yang punya gugus N-nya pasti dia bersifat basa. Ada juga yang bersifat asam. Jadi gini, mudahnya kalau dia punya gugus karboksilat, dia pasti bersifat asam. Kalau dia punya gugus amino, dia pasti bersifat basa, lemah. Ya. Jadi kalau ada gugus N, basa. Kalau ada gugus COOH, basa. Nah, ini asam lemah ya. Ini basa. Harusnya dia jadi, sekarang ini jadi amida karena di sini N-nya mengikat masuk ke karbonil. Oh iya, ada namanya gugus karboksil. Gugus karboksil itu begini ya, COOH. Oh ini namanya gugus, kita sebut karboksil. Tadi kan ini karbonil yang ini ya, ini karbon. Beda ya, karboksil, karbonil. Ya. Ada namanya karbokation. Karbokation itu C yang mengandung muatan positif. Namanya karbokation. Jadi bisa masuk di elektron. Jadi muatan negatif bisa bereaksi misalnya dengan yang lain. Ada karbanion. Kalau C bermuatan negatif ini karbanion. Ya. Kalau oksigen bermuatan negatif oksinium namanya, ya ada sebutannya tapi kita sebutnya basa konjugasi. Konjugasi ya dari asamnya. Nggak usah. Jadi ini namanya asam metil pentanoat dengan amonia atau NH3 ya, amina menjadi amonia namanya ya. 4 metil pentamina dan air. Oke, ada yang mau tanya enggak? Ada? Oke, kita lanjutkan sedikit. Nah ini sudah rangkumannya ya. Jadi functional group, ini alkena, alkuna, halogen ya. Ini halogen. Halogen itu dia bisa substitusi. Kemudian hidroksil. Hidroksil itu OH ya. Kalau ada namanya hidroksil itu gugus OH-. Kemudian karbonil CO, karboksil tadi saya bilang karboksilat ya. Kemudian ester COOR dan amin. Nah, ini yang banyak nanti jadi gugus-gugus yang sering disingkat orang ya. Halogen, karboksil, karbonil, hidroksil gitu. Oke, kita masuk ke biomolekul. Polimer. Polimer ada namanya polimer alam, ada polimer sintesis. Biomolekul. Biomolekul. Jadi molekul yang berasal dari makhluk hidup ya. Tapi sebenarnya biomolekul itu bisa sebenarnya masuknya ke polimer karena dia
kalau yang tadi kita mengenal reaksi-reaksi organik yang menghasilkan senyawa-senyawa kecil, berat molekulnya nggak cuma masih kecil ya, masih 100, 200 gitu mR-nya. Nah, kalau polimer atau makromolekul, biomolekul itu berat molekulnya udah 1000-an lebih. Nah, polimer merupakan senyawa makromolekul kalau kita tersusun dari pengolahan unit-unit yang sama. Polimer tersusun dari monomer, betul kan? Di SMA kamu belajar nggak sih polimer? Polimer kan sebenarnya unit ulang. Unit ulang, unitnya adalah monomer. Jadi misalnya CH, contoh polimer apa yang kamu tahu? Protein polimer, asam nukleat polimer. Ini contohnya selulosa polimer. Polimer sintesis nilon atau polietilen, kita sebutnya PE atau PP. Nah, ini biasanya nanti di mikroplastik ya. Kalau di mikroplastik Anda harus analisis terkait kandungan polimer yang ada di dalam plastik tersebut. Ya, contoh ini adalah telur, adalah protein ya, dia polimer alam. Jadi Anda harus bedakan mana polimer alam dulu, mana polimer sintesis. Sintesis ya dibuat. Kalau ini ditemukan di alam. Ya, berdasarkan cara buatnya ada namanya polimer adisi, ada polimer kondensasi ya. Nah, ini berdasarkan cara pembuatannya. Nah, kalau polimer adisi itu biasanya kita tambahkan sesuatu, senyawa tertentu, kemudian jadi polimer. Nah, kalau polimer kondensasi, dia akan menghasilkan air. Menghasilkan air untuk pembentukannya. Asam amino tambah asam amino kan monomer dari protein. Ini monomernya apa? Asam amino kan? Ini monomernya? Hah? Nggak tahu. Hah? DNA, RNA kan? Ada asam nukleat kan? Selulosa monomernya ada namanya monosakarida. Ya kan? Disakarida terus polisakarida. Ya kan? Karet. Nah, karet ini karet dari alam ya. Bukan karet yang dibuat. Nah, karet monomernya ada lagi tapi tidak disebutkan. Monomer, nah ini monomer. Ada namanya homopolimer, ada heteropolimer. Polimer itu polimer yang tersusun dari satu jenis monomer. Contohnya polietilen, PVC. Kemudian biasanya kita berikan unit ulangnya seperti ini, menggambarnya seperti ini ya. Jadi N ini adalah namanya jumlah unit ulangnya berapa. Mau 100, mau 1000 gitu ya. Mau belasan terserah. Tapi kita gambarnya ini adalah monomernya. Kemudian dalam kurung ini monomernya. Kemudian ini dalam kurung, kemudian pakai tanda hubung begini. Itu cara menulis polimer ya. Jumlah unit ulangnya berapa. Jadi dia tersusun berapa unit ulang. Sampai sini ada yang mau tanya? Bukan hetero ya, namanya co. Satu homopolimer, monomernya satu. Kalau copolimer itu terdiri dari 2 atau lebih jenis monomer. Contohnya ini adalah ada stiren, ada butadiena, butena. Sorry, ini butan itu ini ya, berarti ini stiren. Jadi dia bergabung. Copolimer. Nah, ini karet. Kalau yang bubble gum itu adalah stiren butadiena. Jadi ada 2 unit ulang. Sifat fisik polimer itu ditentukan bagaimana polimer itu disusun. Ada namanya polimer bercabang menghasilkan padatan yang amorf. Amorf itu masih ingat kan di kristal itu dulu waktu tidak 1A
sifat fisik kristal. Kan ada yang kristalin, ada yang amorf. Amorf itu sebenarnya tidak beraturan. Jadi sifatnya acak. Nah, ada polimer yang tidak bercabang tersusun secara baik sehingga menghasilkan polimer memiliki kerapatan yang tinggi. Nah, ini bisa lebih padat ya. Jadi kalau misalnya ini polimernya lurus, rapat, udah lurus, rapat, dan punya interaksi lemah, besar, dia bisa membentuk kristalin ya. Bukan amorf, jadi dia bisa lebih teratur. Nah, terkadang kalau kita misalnya pakai senyawa-senyawa yang bisa memadatkan suatu polimer itu, contohnya boraks. Nah, kenapa orang kalau pakai boraks itu bisa lebih kenyal baksonya? Bakso kan biasanya ditaruh di boraks taruh di bakso kan? Ya, orang nggak boleh harusnya pakai boraks itu. Kenapa? Karena itu kan bahan yang beracun sebenarnya untuk dalam tubuh. Ya. Nah, boraks itu bisa sebagai cross linker dari polimer. Kan bakso itu sebenarnya apa sih isinya? Lemak kan? Ya. Nah, lemak itu kan dia tidak beraturan. Saat ada boraks, dia jadi rapat. Jadi dia ngikat. Itu jadi lebih rapat. Jadi kalau kamu lihat bakso itu kan kalau yang nggak pakai boraks kan dia merekah ya, hancur nggak apa-apa saat dipanasin saat malam. Tapi kalau dia nggak hancur putih padat itu pasti pakai boraks. Iya. Jadi kalau kamu potongnya susah itu pasti pakai boraks. Ya karena lebih keras tuh lebih bukan buatan sendiri, itu pasti beli dari perusahaan bakso. Nah, kalau buat sendiri pasti ya masih merekah lah. Yang terakhir mungkin nanti kita akan lanjutkan di hari Kamis adalah karbohidrat. Karbohidrat itu tersusun dari unit monosakarida. Ada seperti glukosa, ada namanya ikatan glikosidik, monosakarida yang satu dengan yang lain. Nah, ini namanya kita sebut glukosa, ada beta. Alfa sama beta itu lihatnya dari sini. Kalau alfa OH-nya di bawah, ujung OH-nya, beta OH-nya di atas. Itu aja. Nah, kadang ini kita bisa pakai rantai siklik atau rantai lurus. Kalau rantai lurus ini aja dibuka. Nah, ini dibuka. Kalau dibuka ini jadi OH. Jadi saya akan jelaskan di hari Kamis bagaimana caranya. Yang jelas Anda tahu mana rantai lurus, mana rantai siklik. Dan ini biasanya gugus senyawa adalah aldehid ya. Dari gula. Nah, glukosa itu ada monosakarida. Ada namanya disakarida. Kalau disakarida berarti gulanya ada 2. Ya. Ada polisakarida lebih banyak. Oke, itu dulu dari saya. Ada pertanyaan nggak? Jangan lupa absen, kita lanjutkan hari Kamis dari. Jangan lupa latihan ya. Saya juga akan kasih latihan hari Kamis untuk bahan quiz. Ada yang mau nanya? Oke. Baik, jadi hari ini adalah luring terakhir ya. Jadi kita akan ketemu dua kali lagi, hari Kamis sama hari Selasa. Kemudian Kamis depannya ada ya. Jadi cukup mungkin latihan soal saya kasih aja, Anda bisa pelajari bersama. Ya, nah, ini juga materinya udah mau selesai. Jadi mudah-mudahan hari Kamis atau hari Selasa kita bisa latihan mas. Itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat selalu. Mau foto bersama. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih banyak.